A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal jahilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu. Insyaallah majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun para malaikat dengan sayap-sayapnya mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pagi hari ini kita akan membicarakan tentang rahasia besar di balik usia 40 tahun. Mungkin yang hadir ini sudah ada yang lewat 40 tahun, ada yang baru akan masuk 40 tahun, dan sepertinya kalau yang remaja masih sedikit sekali ya. Kita rata-rata sudah usianya usia dewasa. Allah menyampaikan dalam surat ke-22 surah Al-Hajj ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Ayat ini memanggil seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Tidak dikhususkan untuk orang yang beriman, tidak dikhususkan untuk orang-orang yang sudah masuk Islam dan lain sebagainya. Ini ditujukan untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin. Jika kalian ragu terhadap yaumul ba'ats, terhadap hari kiamat, Allah menegaskan inna khalaqnakum min turab. Allah menunjukkan asal mula kita, bahwa khalaqnakum min turab, kami ciptakan kalian itu dari tanah. Summa min nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah. Tidak ada kitab yang lain yang lebih rinci menjelaskan tentang proses penciptaan manusia daripada Al-Quran. Tidak ada. Bahkan banyak sekali para peneliti, orang-orang yang di luar Islam ketika mendengar ayat ini lalu kemudian masuk Islam. Tidak sedikit orang yang kemudian terkagum-kagum melihat isi Al-Quran yang menjelaskan detailnya proses penciptaan manusia. Kemudian min mudghah, min mukhallaqah, ghairi mukhallaqah, linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Dijelaskan detail bagaimana proses penciptaan manusia dari tanah, dari saripati tanah itu dimakan oleh ayah dan ibu, kemudian menjadi sebuah
nutfah ya, atau sperma. Kemudian kalau dari perempuan ada ovum. Kemudian terjadilah pembuahan. Kemudian terjadi segumpal darah. Kemudian segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna. Kemudian di usia 4 bulan kandungan ditiupkan ruh. Jadi kalau orang hamil usia 4 bulan itu sudah ditiupkan ruhnya. Sudah ada ruh di dalam janin yang berusia 4 bulan. Kemudian summa nukhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum. Lahirlah seorang bayi sampai asyuddakum. Litablughu asyuddakum. Nah, asyuddakum ini usia matang, usia dewasa. Dari surat ke-22 ini ditafsirkan di ayat yang lain, surah 46 ayat 15. Ternyata asyuddakum itu dirincikan lagi dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandung dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan menyusuinya juga dengan susah payah. Yang apabila ditotalkan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kurang lebih dari proses hamil sampai selesai proses penyusuan itu kurang lebih 30 bulan. Dan ini Al-Quran yang menyebutkan dalam kondisi susah payah. Ini yang kebetulan hadir ini para bapak-bapak semua ya. Mungkin belum pernah merasakan susah payahnya, tapi kalau sudah punya anak ya, merasakan bagaimana susahnya seorang istri itu dari masa hamil, bahkan baru mulai hamil ya, banyak orang menyebutkan istilahnya mabuk ya, karena rasanya itu nggak karu-karuan. Sampai nanti hamilnya semakin berat sampai proses melahirkan dan menyusui. Ternyata menyusui juga adalah proses ya, yang sangat berat. Yang salah posisi sampai sehingga sakit semua badannya, tengah malam harus bangun ya, dan seterusnya. Ini disebutkan secara detail dalam Al-Quran ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Nah, ini disebutkan di sini. Sampai dia pada usia asyuddah. Usia matang. Berapa usia matang itu? 40 sanah, 40 tahun. Usia dewasa dan usia matang, matang cara berpikirnya, matang secara fisiknya, secara mentalnya, psikologisnya dan lain sebagainya, itu 40 tahun. Dan biasanya usia 40 tahun dan seterusnya ini istiqomah. Kalau dia orangnya baik, maka istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Dan akan sulit bagi orang yang sampai usia segitu belum istiqomah. Maka Al-Quran menjelaskan dalam lanjutan ayat tadi, usia 40 tahun harus memiliki 5 bekal. Apa yang pertama? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah hendaknya dia banyak berdoa. Rabbi, qala Rabbi auzi'ni, banyak berdoa agar pandai bersyukur dan lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Dia hendaknya berdoa, jadi memperbanyak doa.
untuk pandai bersyukur. Nah, bersyukur ini kita memahaminya ya, mengucapkan alhamdulillah, ya, banyak sedekah itu diantaranya. Tetapi bersyukur ini lebih kepada bagaimana mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Contoh, kita mensyukuri mata kita. Alhamdulillah usia 40, mata masih jelas. Tapi bukan hanya alhamdulillah. Al-Quran menjelaskan lebih detail. Dalam surah ke-17 ayat 16, innas sam'a wal basara wal fuada kana haula'i anhu kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pikiran kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam surat Al-Isra ayat 16. Bagaimana cara mensyukuri mata? Di antaranya dalam surah 24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina ayyaghuddu absarahum. Katakan kepada orang-orang laki-laki yang beriman, kalau dia yakin bahwa hari kiamat itu benar, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka ayyaghuddu absarahum, hendaklah dia menundukkan pandangannya. Artinya, bagaimana cara mensyukuri pandangan mata ini? Hanya digunakan untuk yang baik-baik saja. Menundukkan mata itu, menundukkan pandangan itu bukan berarti nggak boleh melihat. Boleh melihat, tetapi hanya untuk yang baik-baik saja menurut Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi, baik yang sudah 40 atau yang belum. Kebetulan kalau saya 1 tahun lagi 40, makanya ini sedang persiapan menuju 40. Bagaimana mengistiqomahkan untuk dalam kebaikan. Mari kita introspeksi diri. Mata kita ini sudah kita lihat untuk apa saja. Banyak pahalanya, banyak taatnya, atau banyak maksiatnya. Telinga kita juga demikian, mulut kita juga demikian, pikiran kita, semuanya, tangan kita, kaki kita, lebih banyak kita langkahkan ke masjid atau ke tempat-tempat yang kurang bermanfaat. Ini yang pertama. Hendaklah dia selalu memohon kepada Allah, banyak berdoa untuk pandai bersyukur. Lalu kemudian dalam ayat ini dilanjutkan wa ala walidayya, dan juga kedua orang tuaku. Ada orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Bisa jadi keberhasilan kita di hari ini, kalau mungkin 100% yang kita dapatkan, bisa jadi hasil usaha kita itu hanya 30. 70%-nya bisa jadi doa orang tua kita, yang mungkin setiap malam mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya lebih baik dari saya, aku ridha kepada anak-anakku, dan seterusnya. Yang mereka sangat rela, sangat ikhlas, bahkan sampai usia senja tetap mendoakan kita. Bisa jadi 70% itu dari doa orang tua kita. Kalau sudah usia 40 masih belum bisa taat, berbakti, membahagiakan orang tua, maka ini masalah. Sejak kecil begitu susah payah, ada orang yang rela berkorban, menahan malunya, menahan rasa sakitnya untuk kebahagiaan kita, untuk masa depan kita. Bahkan tahan minjam sana kemari untuk melanjutkan pendidikan kita dahulu, sehingga mereka kehidupannya biasa-biasa saja demi untuk memajukan anaknya. Dan yang seperti ini ya, tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Kalau kita baca kisah-kisah ya, para tabi'in, ya, para sahabat, ya, ada Wais Al-Qarni, ya, kemudian ada Zurais yang begitu taat kepada ibunya, ya, menggendong dari Yaman
sampai ke Makkah untuk ibadah haji, dan itu sama sekali tidak bisa membalas jasa kepada ibunya, menggendong dari Yaman sampai ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu belum ada apa-apanya. Kita mungkin belum pernah ada yang menggendong ibu kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah wa an a'mala shaliha tardhah. Hendaklah kita memperbanyak amal soleh kita. Yang mungkin usianya sudah 40, ada orang yang meneliti usia kita ini sebenarnya untuk apa yang paling banyak. Ternyata setelah dihitung, paling banyak itu untuk tidur, hampir separuh. Bahkan ada yang menghitung separuh hidup kita itu untuk tidur. Berarti kalau 40 itu ada 20 tinggal. 20 tahun ini kita lihat lagi berapa tahun yang untuk beramal soleh. Mungkin separuh, 10 tahun. Nah, dari 10 tahun kita lihat lagi amal soleh yang kira-kira diterima. Taruhlah mungkin separuhnya lagi hanya 5 tahun. Dan seterusnya. Kalau kita lihat-lihat lagi, kalau usianya sudah 40, mungkin baru sekitar 10% yang beramal soleh tadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak istiqomah kita, perbanyak zikir kita dan seterusnya untuk mempersiapkan amal soleh. Kalau dalam surah Al-Hajj tadi dijelaskan wa minkum may yutawaffa, ada yang diwafatkan setelah usia, bahkan sebelum usia 40 ada yang sudah diwafatkan. Setelah masuk 40 itu sudah siap-siap untuk kembali. Dan ada yang sampai 60, ada yang sampai 70, bahkan sedikit sekali yang lebih dari 70. Kata Nabi SAW, usia umatku ini 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Artinya kalau sudah 40 itu tinggal sebentar lagi. Sudah saatnya kita kembali. Sudah saatnya kita menuju pulang. Kalau sudah masuk 40 tahun. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi zurriyyati. Maka untuk memperbanyak amal soleh tadi, trik yang ketiga adalah wa aslih li fi zurriyyati. Kita perbaiki keluarga kita. Usia-usia segini memiliki anak-anak yang usia pendidikan terbaik, usia SMP, SMA, bahkan ada yang usia SD. Ini adalah usia-usia terbaik untuk pendidikan. Kalau ingin anaknya menjadi ahli Quran, ahli sholat, ahli ibadah, maka masukkan ke pendidikan yang mengajarkan itu. Ini kita pengen anaknya ahli Quran, tapi dimasukkan ke sekolah yang tidak mengajarkan Al-Quran. Ini kan kebalik. Paling tidak dari 5 anak kita misalnya, yang punya 5 anak, minimal 1. Minimal 1. Ada orang tua yang beralasan, anak saya ini gak ada yang mau Ustaz dimasukkan pesantren. Bukan anak, kita yang mengarahkan itu. Ada seorang yang termasuk pejabat tinggi, datang, Ustaz, bagaimana anak saya ini kok gak ada yang mau masuk pesantren Ustaz? Saya bilang paksa. Bapak yang punya, bapak yang punya kuasa, paksa, ajak. Bapak cari dulu pesantren yang bagus. Betul, ada 1 anak nomor 2 yang dipaksa. Setiap pekan nangis, minta pulang, antar pulang lagi, antar pulang lagi, antar pulang lagi. Setahun. Tahun kedua betah, tahun ketiga betah. Sampai tahun ketiga, masuk ke tahun keempat, tidak mau pulang. Dan prestasinya bagus sekali. Sekarang anak tersebut melanjutkan pendidikan di luar negeri, di Timur Tengah. Ini dulu anak ini nggak pernah betah di pesantren. Tiap minggu pulang nangis, tiap minggu pulang nangis. Tapi kalau ketika orang tuanya bisa, kuat orang tuanya, tega kepada anaknya untuk dididik dengan baik, alhamdulillah. Akhirnya anak tadi betul-betul berhasil.
sudah hafidz Quran, ya sekarang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah. Nah, begitu. Memang kita harus punya kekuatan. Ada anak yang nyantri, anaknya betah, ibunya nggak betah. Ibunya yang nggak tahan, kangen. Tiap hari tengok, akhirnya lama-lama anaknya juga nggak betah. Nah, ini masalah. Makanya kita yang harus kuat mendidik. Ya. Jadikan anak kita ini menjadi salah satu sumber, ya, amal soleh kita. Ketika mereka membaca Quran, maka kita dapat pahalanya. Mereka berdoa, maka kita dapat kiriman, meskipun nanti kita sudah di alam barzakh. Maka yang ketiga adalah waslih li fi zurriyati, perbaiki, ya, anak cucu kita dalam ilmu agama. Kemudian yang keempat, wa inni tubtu ilaika, usia 40 sudah harus bertaubat, ya. Surat 66 ayat 18. Wa tubu taubatan nasuha, surat At-Tahrim. Wa tubu taubatan nasuha, taubat, perbanyak istighfar. Yang sehari misalnya selama ini cuma 100 kali istighfar, perbanyak. Di sela-sela waktu kerja bawa, ya, zikir-zikir, beristighfar, perbanyak istighfar. Insyaallah dengan memperbanyak istighfar, maka akan tunduk hati kita, akan selalu bagaimana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Kemudian yang terakhir, minal muslimin. Minal muslimin ini ditafsirkan adalah patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima, setelah bertaubat, kita patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya bisa patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah? Seringlah belajar, memperbanyak membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab supaya kita paham dengan ilmu-ilmu Allah. Setelah kita paham, maka kita dengan sendirinya akan patuh dan tunduk dengan perintah-perintah Allah. Ada orang yang tetap berpendapat, berperilaku bahwa riba itu enggak dosa. Kenapa? Karena sekarang tidak ada yang tidak riba. Begitu. Dia menentang Al-Quran. Meskipun sulit sekali dihindari saat ini, minimal, ya, pangkal-pangkal riba itu kita hindari. Bagaimana caranya? Belajar ilmunya, ya. Belajar ilmunya. Di Prabu Muli sudah ada sekolah tinggi ekonomi Islam. Di sana dikupas tuntas tentang bagaimana sistem ekonomi modern yang bisa terlepas dari sistem ribawi. Pelajari, ikuti. Mereka juga sering membuat kajian-kajian, ya, tentang ekonomi syariah. Kita pelajari, kita perbanyak ilmu kita supaya kita bisa patuh dan tunduk kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita sampaikan. Ada 5 bekal kita menuju, ya, pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini banyak saudara-saudara kita dipanggil mendadak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, ya, dalam waktu yang tidak lama giliran di antara kita. Ya, apalagi kita sudah usia masuk 40, maka sudah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menjadikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mempersiapkan bekal pulang kita. Kita semua akan meninggal dunia. Meninggal dunia itu dunia kita tinggalkan. Rumah kita, mobil kita, duit kita yang selama ini sibuk kita cari, semuanya akan ditinggalkan. Dan kita pulang hanya membawa bekal amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan niat kita untuk kembali dengan husnul khatimah. Naktafi bihadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.